Halo semuanya, ketemu kembali dengan saya. Dalam tutorial ini, kita akan mempelajari cara kerja motor servo dan cara mengontrolnya dengan Arduino. Saya telah menyertakan diagram pengkabelan dan beberapa kode contoh. Motor servo sering digunakan dalam proyek robotika, tetapi Anda juga dapat menemukannya di mobil RC, pesawat, dan lain-lain. Motor servo sangat berguna saat Anda membutuhkan kontrol posisi yang presisi dan atau torsi yang tinggi. Gambar ini adalah gambar struktur dari sebuah motor servo. Servo standar biasanya terdiri dari motor listrik kecil, potensiometer, elektronik kontrol, dan kotak roda gigi atau gearbox. Posisi poros keluaran diukur secara konstan oleh potensiometer internal dan dibandingkan dengan posisi target yang ditetapkan oleh pengontrol. Berdasarkan dari kesalahan tersebut, elektronik kontrol menyesuaikan posisi sebenarnya dari poros keluaran sehingga sesuai dengan posisi target. Sistem ini dikenal sebagai sistem kontrol loop tertutup atau bahasa kerennya closed loop system. Gearbox menurunkan kecepatan motor, yang meningkatkan torsi pada poros keluaran. Kecepatan maksimum poros keluaran biasanya sekitar 60 rpm. Motor servo dikendalikan dengan mengirimkan sinyal PWM ke jalur sinyal servo. Lebar pulsa menentukan posisi poros keluaran. Saat mengirim sinyal ke servo dengan lebar pulsa 1,5 mili, servo akan bergerak ke posisi netral, 90 derajat. Posisi minimal atau 0 derajat dan maksimal 180 derajat biasanya sesuai dengan lebar pulsa masing-masing 1 mili dan 2 mili. Tapi perhatikan, ini dapat sedikit berbeda antara berbagai jenis dan merek motor servo, misalnya 0,5 dan 2,5 mili. Banyak servo hanya berputar sekitar 170 derajat, atau bahkan hanya 90 derajat, tetapi posisi tengah hampir selalu pada 1,5 mili. Sekarang cara merangkai motor servo. Merangkai motor servo sangat mudah karena kita hanya perlu menghubungkan 3 kabel, yaitu daya, ground, dan sinyal. Kabel daya biasanya berwarna merah dan harus disambungkan ke sumber tegangan. Kabel ground biasanya berwarna hitam atau coklat dan harus dihubungkan ke pin ground Arduino. Saat menggunakan catu daya terpisah, sambungkan kabel ground ke Arduino dan ground catu daya. Kabel sinyal biasanya berwarna kuning, oranye, atau putih dapat dihubungkan ke salah satu pin digital Arduino. Pada video ini, kabel sinyal dihubungkan ke pin digital 9 Arduino. Seperti apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jika Anda menggunakan motor servo besar atau ganda, Anda harus menggunakan catu daya eksternal. Cukup sambungkan catu daya seperti yang ditunjukkan pada gambar rangkaian di video ini. Pastikan untuk menghubungkan pin ground Arduino dan catu daya secara bersamaan. Perhatikan video ini. Bagaimana caranya merangkai servo dengan Arduino? Di video ini ditunjukkan cara merangkai servo menggunakan Arduino Nano, dan ditambah potensiometer.
Sekarang cara mengontrolnya. Untuk mengontrol motor servo kita akan menggunakan library servo.h yang sudah diinstal sebelumnya dengan Arduino IDE. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama adalah memasukkan library servo.h. Selanjutnya, objek baru dari kelas servo. Pada video ini, saya menyebut servo, Mi Servo, tetapi Anda juga dapat menggunakan nama lain. Perhatikan bahwa Anda juga harus mengubah nama servo di kode lainnya. Setelah itu, menentukan pin Arduino mana yang terhubung dengan motor servo. Pernyataan define digunakan untuk memberi nama pada nilai konstanta. Kompiler akan mengganti referensi apapun ke konstanta ini dengan nilai yang ditentukan saat program dikompilasi. Di bagian set AP, cukup menautkan objek servo yang dibuat ke pin yang akan mengontrol servo. Pada bagian pertama loop, cukup menyuruh motor servo untuk bergerak ke sudut tertentu dengan fungsi write.
Oke, ini sudah di akhir video. Terima kasih telah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat, sampai ketemu kembali di video berikutnya. Saya akan memberikan tutorial seputar dunia elektronika khususnya mikrokontroler dan robotika.